Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam online service kita hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya mau ngajak Bapak Ibu bersama dengan keluarga kerabat bisa mengikuti bersama-sama ibadah kita hari ini. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kita semua. Selamat beribadah. Salam jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Mari kita memuji Dia, mari kita bersorak-sorai bahwa Allah kita Allah yang sanggup, yang luar biasa. Amin. Come on. Pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, berkata anugerah terbesar bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk. Amin. Dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu yang selalu tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Thank you Lord. Bersama-sama bertepuk tangan dalam hadirat-Nya. Come on. Tempat tinggi, penuh berkatan, anugerah terbesar. Oh, Kau bawaku ke tempat tinggi dengan iman, penuh berkatan, anugerah terbesar. Bagimu Tuhan, dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu
Thank you Lord. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami Tuhan untuk tetap bertahan, untuk tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Dia bersama-sama dengan satu hati. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru, dalam tangan-Mu tak pernah ragu. Secercahnya cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Mari sembah namanya. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru, dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercahnya cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan. Kaulah alasanku. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu.
Mari sembah Dia bersama-sama. Yes Lord, yes Lord, ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami berserah di dalam-Mu, Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan. Dengan rendah hati kita berseru kepada Dia, katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Sungguh besar, betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan. Setiap nafasku Tuhan, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Yes Lord. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kalau kita masih bisa beribadah, saudaraku, walaupun secara online, saudaraku ya. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah tangan-Mu yang senantiasa menyertai mereka ya Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk sepenuhnya ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku kita pegang yaitu HP kita ya yang ada e-Bible atau Alkitab kita. Saudaraku ya, kita nyatakan deklarasi greater destiny kita. Amin saudaraku. Siap saudaraku ya. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater destiny. Saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita pada pagi hari ini yang spesial, yaitu Pastor Semi Hartanto, saudaraku. Ya, beliau adalah senior pastor daripada gereja IFJF di Kota Bandung, saudaraku. Dan juga beliau sebagai General Secretary atau Sekretaris Umum daripada IFJF Global Worldwide, saudaraku. Dan kita akan diberkati dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menguatkan kita, membangun iman kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sambutan yang hangat untuk Pastor Semi Hartanto. Shalom, Padang, Medan. Saya berdoa semua dalam keadaan baik. Nama saya Semi Hartanto, saya menggembalakan di IFJF Bandung dan juga di Batam. Dan juga sebagai Sekretaris Umum dari IFJF Global. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Indra Effendi dan keluarga dan seluruh tim yang ada di Medan dan di Padang yang mengizinkan saya hari ini untuk memberitakan sedikit dari firman Tuhan untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat tahun baru. Saya rasa belum terlambat untuk kita bisa masuk bersama-sama tahun 2021 ini. Akhirnya 2020 lewat di tengah begitu banyak hal yang orang katakan sulit dan sebagainya. Saya nggak mengecilkan hal itu, tetapi saya rasa sungguh dalam firman Tuhan juga tertulis, jika Allah di pihak kita siapakah lawan kita. Tahun yang buruk pun tidak bisa mengalahkan orang percaya. Dan saya rasa itu merupakan sebuah hal yang patut kita pelajari. Jangan benci 2020 karena kita bisa belajar untuk tahun 2021. Dan kita masih dalam suasana puasa 21 hari tanggal 4 sampai 24 Januari IFJF Global, di mana-mana kita mendedikasikan awal tahun untuk bisa reflektif, untuk bisa berdoa, untuk bisa bercermin dari firman Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang dia ingin ungkapkan dalam kehidupan kita yang harus kita bawa sampai akhir daripada 2021. Tapi saya yakin sekali bahwa masa depan kita cerah di dalam Dia. Dan saya berdoa sungguh kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang beban berat mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Dan hari ini kita juga masuk di dalam tema kita bersama-sama, Greater Destiny. Satu tujuan hidup yang lebih besar yang mungkin kita nggak ngerti, tapi Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang pilihannya Tuhan, destined. Kita adalah orang yang ditunjuk Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Dia untuk melakukan pekerjaan yang penting dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang destined atau ditunjuk Tuhan untuk setia pada hal yang kecil. Ditunjuk Tuhan untuk setia pada hal yang kecil. Dan saya ingin kita masuk ke Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Di situ berbicara tentang salah satu orang hakim yang menurut saya cukup terkenal di dalam Alkitab. Kisahnya heroik luar biasa yang namanya
Yefta. Dan dikatakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa di utara Israel. Ada sebuah daerah namanya Gilead dan kemudian dia berasal dari situ. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, a mighty man of God, a mighty warrior of God. Dan kemudian tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ada kata tetapi, ya nggak enak ya. Kalau kita bilang, oh dia pintar sebenarnya tetapi, oh dia sukses sebenarnya tetapi. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya dalam kehidupan kita bukannya banyak tetapi. Nggak ada dari kita yang sempurna. Saya nggak sempurna, Anda nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna kecuali Yesus Tuhan. Setiap dari kita ada kekurangannya. Setiap dari kita kalau orang lihat kita pasti ada tetapi. Tapi itu nggak mengurangi niat Tuhan, destiny dari Tuhan untuk bisa memakai setiap dari kita semuanya. Dikatakan bahwa ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta. Sudah anak perempuan sundal, nggak disukai oleh saudara-saudaranya, diusir pula dari rumah. Dan kemudian kata mereka kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka, nggak dapat warisan dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Pergi, usir. Ayat 3, maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tov. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tov. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami. Loh, udah dibuang, dapat susah, dipanggil lagi. Gitulah manusia. Ketika ada butuhnya maka dipanggil lagi. Dan kemudian marilah jadi panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga aku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka kamu akan menjadi kepala atas kami dan atas seluruh Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kau membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Bener nih, aku jadi leader, aku jadi kepala kalau kamu bawa aku kembali. Lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, kami akan berbuat seperti itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka menjadi hakim sebutannya dalam Alkitab. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dia membawa semuanya itu kepada Tuhan di Mispa. Jauh loh Mispa di selatan, Gilead di utara. Dia bilang, saya doa dulu ya. Saya tanya Tuhan dulu, jauh loh ke sebawah, naik lagi dan kemudian pada akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapak surga, aku berdoa firman Tuhan yang sederhana pagi ini bisa membawa sebuah pencerahan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mendapatkan apapun yang baik yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami semuanya. Berkati firman-Mu ini, Roh Kudus, Engkau pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya melihat Alkitab itu penuh dengan repetisi yang baik, di mana kita bisa melihat pola kerja Tuhan di sana. Dan seringkali dalam Alkitab itu Tuhan memakai zero to hero, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang besar. Dan saya rasa Tuhan mencintai satu hal yang namanya proses dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi kita seringkali merindukan buah yang banyak tanpa memedulikan benih yang kecil yang seharusnya dirawat. Seringkali kita mau langsung buah yang besar, yang banyak, yang lebat, tetapi kita seringkali tidak menilai terlalu tinggi akan benih dan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi izinkan saya hari ini membukakan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yefta dia punya awal yang sangat-sangat buruk. Banyak dari Anda mempunyai awal yang jauh lebih baik daripada Yefta. Jauh dari kita, jauh lebih nyaman mungkin, jauh lebih Tetapi di sini saya teringat firman Tuhan di Zakaria 4 ayat 10.
dikatakan bahwa do not despise the small beginnings. Jangan kamu mengabaikan awal yang sederhana. Jangan kamu menganggap remeh awal-awal yang kelihatannya kecil, yang sepertinya tidak ada arti. For the Lord rejoices to see the work begin. Karena Tuhan itu dia penuh semangat, bersukacita ketika melihat pekerjaan itu baru dilakukan. Manusia semangatnya kalau udah lihat pohonnya, buahnya. Tuhan semangatnya kalau lihat bijinya, benihnya. Yang ada di dalam tanah, yang diberikan dalam tangan kita untuk kita rawat dan kemudian kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini saya melihat sungguh ya, dalam kehidupan Anda dan saya, kita melihat ada yang namanya desain, gambaran dari seseorang, mungkin arsitek atau dia seniman, dia desain, dia rancang. Dan kemudian ada yang namanya reality, atau ketika desain itu sudah jadi. Gak ada rumah yang dibangun tanpa ada orang yang menggambar, yang menghitung apa bahan yang diperlukan, di mana kamarnya, apa bahan baku yang dipakai, apa keramiknya mungkin, porselennya, tehelnya dan sebagainya, gentengnya, warna daripada dindingnya. Ada orang yang mengimajinasikan itu, ya, dia menggambarkan itu dan kemudian menjadi kenyataan. Jadi ada desain. Dan kemudian ada realitas. Dan di dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan punya desain, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, Tuhan punya destiny yang besar. Dan kemudian dia mau bekerja sama dengan kita untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang bagus. Dan di masa COVID ini banyak dari jemaat diizinkan sama Tuhan untuk mulai dari nol. Diizinkan sama Tuhan untuk downsize, diizinkan sama Tuhan untuk mengecil. Banyak perusahaan yang melepas dengan berat hati, melepas pegawai yang ada di situ 50%, 30%, 80%. Mereka harus merumahkan orang-orang yang bekerja dalam perusahaan mereka. Jangan Anda berpikir orang-orang itu jahat, mereka juga nggak mau. Tetapi memang keadaan memaksa demikian. Dan bukankah ketika nanti situasi yang baik mereka bisa merekrut orang-orang kembali. Jadi doakan terus supaya kesehatan terjadi secara fisik, moral dan mental dalam bangsa dan negara kita, sehingga kita semuanya bisa berjalan dengan maju. Tetapi intinya banyak orang di musim ini yang harus mulai dari nol, atau banyak orang yang harus mulai dengan memangkas diri di 2021. Mungkin karena income yang berkurang dan sebagainya. Tetapi usul saya untuk kita semuanya di awal tahun ini, never measure the importance of things by their size. Jangan pernah bilang kalau sesuatu yang besar itu penting, kalau sesuatu yang kecil itu tidak penting. Jangan menganggap bahwa sesuatu yang wow itu pasti baik, tetapi yang sederhana itu disepelekan. Dan menurut saya itu salah sekali. Dan di sini Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa dikatakan orang suka merendahkan. People despise, orang merendahkan awal yang sederhana. Tapi the Lord, Tuhan, God rejoice. Tuhan itu bersuka cita atas awal yang sederhana itu. Kenapa ya? Tuhan kok bisa bersuka cita dan mau merayakan awal yang sederhana, tapi kadang-kadang manusia kita meremehkan awal yang sederhana. Karena saya rasa ketika saya baca firman ini, dan tadi kita sudah melihatnya bersama-sama, God knows something about beginning that we don't. Tuhan tahu tentang awal yang kita tidak sadari sebelumnya. Tuhan tahu. Tuhan dia maha tahu, dia maha ada, dia tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Dia ada sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Dia sudah ada dalam masa depan. Dia tahu ada potensi yang besar. Dan God knows something about ending that we don't. Tuhan tahu tentang hasil akhir, potensi akhir yang bisa dicapai yang sekarang kita belum tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Jadi di sini kalau saya melihat bahwa kita ini seringkali mau Tuhan bawa dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan petualangan bersama dengan Dia. Dia sudah tahu akhirnya punya potensi yang bagus, tapi Dia ingin kita bergantung dengan Dia sepanjang perjalanan kita. Kalau Dia kasih tahu kita kesusahan di tengah jalan, mungkin kita nggak mau melakukan perjalanan itu. Tetapi dia sangat-sangat senang dengan yang namanya awal yang baik. Karena itu tahun baru ini rayakan. Tahun 2021 bersama dengan Tuhan akan menjadi tahun yang besar.
Untuk Anda dan saya, karena kita mau menjalaninya bersama dengan dia. Karena Tuhan bersuka cita dalam awal yang sederhana. Seberapa sederhananya tahun barumu? Jangan lihat dalam kesederhanaannya. Lihat dalam potensi yang nantinya Tuhan izinkan terjadi untuk kehidupan Anda dan saya. Dan saya mau kita semua belajar dari Yefta hari ini. Kenapa diizinkan sama Tuhan untuk punya awal yang sederhana? Yefta diajarkan untuk punya awal yang sederhana. Karena kalau orang mengawali dengan sederhana, maka dia nggak bisa milih-milih. Kalau orang punya segala sesuatu, dia bisa pilih-pilih. Dia mau pergi keluar kota, keluar negeri, dia bisa pilih. Dia mau naik pesawat, dia mau naik pesawat apa. Dia mau naik kelas apa, dia mau naik kelas bisnis kelas, ke ekonomi kelas dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sumber dayanya nggak banyak, maka dia nggak bisa pilih-pilih. Kalau orang punya sumber daya banyak, dia bisa pilih dia mau makan apa, dia mau makan di mana, dia mau makan dengan siapa, dia mau makan berapa banyak, dia bisa pilih. Tetapi kalau orang yang sumber dayanya sedikit, mungkin dia nggak bisa pilih banyak. Ada harga-harga yang sangat-sangat sensitif yang mungkin nggak bisa dia beli makanannya. Tapi Tuhan di sini mau mengajarkan kepada kita. Dalam hidup kadang-kadang kita ini pilih-pilih. Dalam hidup ini kadang-kadang kita ini ketika orang mulai diberkati sama Tuhan, maka dia mulai memikirkan apa yang terbaik dan terenak untuk dia. Tetapi Tuhan di sini mau mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa, hey, Tuhan izinkan awal yang sederhana terjadi supaya kita punya hati yang cukup besar untuk mau menerima bantuan dari siapapun. Kalau orang sulit untuk memilih, maka dia menjadi rendah hati. Maka dia mau menjadi pribadi yang baik untuk orang lain karena mungkin dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Anda mengerti maksud saya? Maksud saya adalah Tuhan seringkali mengizinkan hal yang membuat kita harus turun supaya nilai kita naik. Dan ketika nilai kita naik, maka kita menyadari bahwa ketika saya nanti diberkati Tuhan, ketika saya mendapatkan kelepasan, ketika saya nanti mendapatkan terobosan dari Tuhan, saya harus tetap rendah hati karena saya pernah dalam posisi di mana pilihan saya tidak banyak di dalam kehidupan ini. Jadi kalau hari ini pilihan Anda tidak banyak, ucapkan syukur. Karena Tuhan mau mental kita, Tuhan mau nilai kita tetap ada dalam posisi itu. Di mana kita rendah hati dan siap menerima pertolongan dari orang lain. Dan kita ingat nanti kalau kita diberkati juga kita harus siap untuk mengulurkan pertolongan kepada orang lain. Dan dia menyadari bahwa dia sempat tidak dihargai oleh orang. Tahukah Anda ketika Anda mungkin mengalami tidak dihargai oleh orang lain, Anda harus tahu bahwa Tuhan tetap menghargai Anda dan Tuhan tetap menghargai saya, Tuhan tetap menghargai kita. Dan di sini kita melihat toh akhirnya kalau memang emas ya emas. Kalau memang bermutu ya nantinya dipanggil lagi. Dan di sini kita menyadari bahwa awal yang sederhana, kita belajar dari kehidupan Yefta. Awal yang sederhana mengajarkan kepada saya bahwa iman itu urusan kualitas dan bukan urusan kuantitas. Iman Kristen, iman kita adalah kualitasnya yang penting, bukan berapa banyaknya yang kita punya atau berapa banyaknya yang bisa kita dapatkan. Saya berdoa kita semua menangkap ini pagi ini. Awal yang sederhana mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah tentang kualitas dan bukan tentang kuantitas. Jadi di sini saya rasa bahwa dia menyadari dia pernah hidup menyendiri, dia pernah hidup diasingkan dari keluarganya dan nggak ada yang mendengarkan dia. Dan ketika dia menyendiri, maka dia itu betul-betul tidak ada yang menganggap dia. Dan sama dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Anda sama. Waktu kita tidak ada apa-apanya, tidak ada orang yang mendengarkan kita. Di situ kita belajar. Nanti suatu kali ketika Tuhan memberkati kita, kita harus belajar untuk mampu mendengarkan orang lain. Karena kita pernah dalam posisi di mana kita tidak didengarkan. Itulah gunanya Anda dan saya. Seringkali Tuhan ajak ada dalam namanya humble beginning. Awal yang sederhana di dalam kehidupan Anda dan saya.
Tetapi di tengah sebegitu banyak orang yang mungkin gak mendengarkan Anda, di sini kita melihat dalam firman Tuhan. Kita belajar dalam kesederhanaan, kita belajar dalam awal yang sederhana. Kita belajar di tahun baru ini bahwa ketika orang tidak mendengarkan Anda, Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan dan penuh perhatian di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi hari ini jangan ada yang patah semangat berkata bahwa oh nggak ada orang yang mendengarkan saya, suami saya nggak mendengarkan saya, istri saya nggak mendengarkan saya. Tuhan mendengarkan Anda dengan penuh perhatian. Dan di sini saya rasa penting di dalam kehidupan kita bahwa dia bisa tinggal dimanapun, tapi dia tinggal di sebuah tanah yang namanya Tov. Tov dalam bahasa Ibrani itu artinya baik. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi mengucapkan selamat, dia katakan Mazel Tov, artinya selamat, congratulations. Tov artinya baik. Dia bisa tinggal di tanah yang pahit, dia bisa tinggal di tanah yang masam, dia bisa tinggal di tanah yang busuk. Tapi ketika dia dibuang, ketika dia ada dalam awal yang sederhana, dia tetap memilih untuk tinggal di tanah yang Tov. Tanah yang baik, tanah yang penuh dengan segala kemurahan dari Tuhan. Hari ini saya mau bertanya, di mana Anda memilih untuk tinggal hari ini? Oh pastor, keadaannya nggak baik, ekonomi nggak baik, pekerjaan nggak baik, keluarga nggak baik, finansial nggak baik, hubungan tidak baik. Oh begitu banyak hal yang kayaknya nggak enak dalam hidup saya. Hei, Anda dan saya bisa memilih tanah hati kita untuk ada di tanah yang Tov. Tetap tanah yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini kita belajar bahwa keadaan tidak diizinkan untuk merusak dia. Tapi keadaan justru dipilih sama Yefta untuk bisa membangun dia. Dalam bahasa Indonesia tadi kita membaca firman Tuhan bahwa dia tinggal bersama dengan orang petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saya nggak tahu kenapa terjemahan Indonesia seperti ini. Tetapi di dalam bahasa asli dan di dalam bahasa Inggrisnya juga jelas dikatakan bahwa dia tinggal dengan orang-orang yang berkuda bersama dengan dia, Jadi di situ nggak ditunjukkan bahwa Yefta ini jadi seorang perampok. Tetapi yang saya mau lihat dari sini bahwa orang-orang yang tadinya mungkin tanpa pengharapan, ketemu dengan Yefta, hidupnya jadi punya tujuan. Orang-orang yang tadinya mungkin sama-sama terbuang, nasibnya mirip-mirip deh dengan Yefta. Orang-orang petualang-petualang yang tidak mengerti besok ini mau ngapain. Tetapi bisa dia ajak tuh, kamu jangan pahit, kamu jangan masam. Ayo sama saya tinggal di Tov. Dimana kita diproses sama Tuhan bersama-sama. Akhirnya mereka semua yang ikut Yefta. Seperti juga cerita sama dengan yang ikut Daud. Dari orang-orang yang jahat menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Dan bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Karena hatinya gak busuk, hatinya Tov. Meskipun keadaan sekeliling kurang menyenangkan. Izinkan saya hari ini untuk memberikan kepada kita sebuah semangat. Awali tahun ini dengan berkata Tuhan, aku mau tinggal di tanah yang Tov. Aku mau hatiku tetap bersih, tetap murni. Supaya kebaikan Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di sini kita melihat ketika promosi terjadi, Tuhan mulai berkati Yefta, dia nggak berubah. Dia berkata bahwa aku dipilih karena Tuhan terlebih dahulu memilih saya. Karena Tuhan destined dalam kehidupan saya. Karena Tuhan yang menunjuk saya. Sehingga dia nggak buru-buru GR, dia nggak buru-buru bilang, oh gitu ya, aku jadi pemimpin Gilead. Oke lah, hari ini tekan aku jadi pemimpin. Enggak, dia bilang tunggu sebentar ya. Tua-tua Gilead, aku mau pergi. Tua-tua berkata, kemana kamu nih? Orang Amon sudah datang. Orang Amon itu dekat sekali dengan Gilead. Oh aku mau pergi dulu. Kemana kamu pergi? Jangan jauh-jauh. Aku mau pergi ke Mispa. Mispa jauh banget. Iya. Tetapi sebelum saya menolong kamu, saya harus pergi kepada hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah sumber utama kekuatan kita. Kemudian dia pergi ke Mispa, dia mencari wajah Tuhan. Dan kemudian kalau nanti Anda baca sendiri lanjutan dari kisah Yefta, dia menang perang dan sebagainya. Dia gak sempurna, nantinya ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi dia mengawali dengan mencari Tuhan.
Baiklah, di musim puasa ini kita tanggal 24 sampai 24, marilah kita pergi ke Mizpah. Tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Marilah kita sama-sama menyongsong tahun baru ini dengan penuh doa dan reflektif, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya Dia ingin berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Karena hari ini saya rasa 2020 bukanlah identitas Anda. Tapi Tuhan ingin memberikan identitas yang baru di 2021. Kalau Anda berhasil di 2020, puji Tuhan. Kalau Anda gagal di 2021, puji Tuhan. Karena itu merupakan bahan pelajaran untuk masuk ke 2021. Hari ini saya berdoa setiap dari Anda dan saya. Ada sebuah quote yang saya senang sekali. You are not called to live a big deal. Kamu gak harus dipanggil untuk menjadi orang yang penting, orang yang besar. Tetapi we are called to have a big life. Kamu dan saya, Anda dan saya dipanggil untuk mempunyai jiwa yang besar, hati yang besar, kehidupan yang besar, yang lapang, yang luas di dalam Dia. Dan kemudian saya senang sekali karena ketika orang tua itu datang, orang-orang tua Gilead datang dan meminta dia untuk menjadi pemimpin, dia nggak jadi sombong dan berkata, alah sudahlah, kamu dulu buang saya nggak mau. Tapi saya melihat ada pengampunan di situ. Dia mengampuni mereka dan bersedia untuk memimpin mereka, bersedia untuk bertaruh nyawa untuk keselamatan orang lain yang dulu pernah membuang dia. Dan hari ini saya rasa sungguh ya, setiap dari kita tidak bisa diberkati lewat apa yang kita benci. Kalau Anda karena apapun di 2020 Anda kesal dengan kehidupan, Anda kesal dengan pekerjaan, Anda kesal dengan keluarga, Anda menggerutu di situ. Tidak ada berkat di situ. Kita melihat itu semuanya dan kita kemudian menjadi orang yang lebih lapang, lebih luas. Dan kemudian kita berkata, hey, saya ampuni dia, saya rawat dia, saya akan baik dengan dia, saya akan membuka hati saya untuk dia. Di situ justru ada berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama masuk 2021 dengan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang baru. Dan kita bisa melihat kesempatan demi kesempatan Tuhan akan buka ketika Anda dan saya masuk 2021 dengan kantung anggur yang baru di dalam Dia. Dan izinkan saya tutup dengan Galatia 5, 22-23. Saya tahu Anda sudah hafal ini. Tapi izinkan saya untuk bisa mengingatkan kepada kita ada hal-hal yang penting yang harus kita bawa masuk 2021. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal yang tadi yang dikatakan dalam Alkitab tentang buah roh. Hukum pertumbuhan tidak bisa menentang. Orang yang melakukan ini akan mengalaminya. Dan setiap dari Anda dan saya, marilah kita masuk tahun 2021, Greater Destiny, dengan reflektif, dengan mau memeriksa kembali, scan kembali kehidupan kita. Kalau banyak dari orang dites sekarang, positif apa enggak COVID, di rapid, antigen, PCR, segala macam, mau scan. Baiklah di awal tahun kita men-scan kehidupan kita, apa yang kira-kira mau kita bawa masuk 2021. Dan jadilah pahlawan-pahlawannya Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapak surga, aku berdoa. Semua jemaat ya Bapak, di Medan, di Padang, dimanapun yang menyaksikan hari ini. Aku berdoa supaya kami bisa belajar sesuatu dari firman pagi ini. Dan kami bisa pakai dalam kehidupan kami semua. Aku berdoa biar Engkau sendiri yang terus menerangi kehidupan kami. Supaya setiap dari kami tahu bahwa ketika hati kami tof, ketika hati kami baik, ketika hati kami mau dipelihara oleh Tuhan, maka kami enggak akan meremehkan awal yang sederhana. Karena justru di awal yang sederhana di situ seringkali merupakan kunci dan benih untuk buah yang banyak dan lebat sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Sekali lagi gereja Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengasihi Anda dan saya percaya kita akan bertemu dalam suasana yang lebih baik. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Semi Hartanto yang sudah melayani kita, membagikan berkat firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan.
pada hari ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dengan kedua belah tangan-Mu Engkau urapi dan Engkau berkati. Engkau memberkati dengan keberhasilan, bahkan keberuntungannya daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga berkati setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu Tuhan, dengan berkat damai sejahtera, sukacita dan kasih yang melimpah Tuhan. Bahkan Tuhan, kebahagiaan daripada Tuhan menyertai dalam setiap rumah tangga, keluarga daripada jemaat-Mu. Engkau memberkati juga dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang, biar seumur hidup mereka boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini yang kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya, terima kasih kepada Pastor Sam Hartanto dari AFGF Bandung yang membagikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan pada hari ini. Kami berdoa, segenap jemaat Tuhan, tim penggembalaan berdoa, Pastor Sam, keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha, apapun, semuanya berhasil dibuat Tuhan. Nah, kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service kita pada hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu, dan Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga AFGF Padang. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita akhiri. Yang pertama, ibadah Super Sunday minggu depan akan tetap diadakan secara online di channel YouTube AFGF Padang jam 9 pagi. Pastikan Bapak Ibu mengikuti setiap ibadah kita dan mengikuti akun sosial media AFGF Padang. Yang kedua, doa malam tetap kita lakukan secara online melalui Zoom jam 7 malam setiap hari Selasa. Untuk linknya akan dikirimkan ke WhatsApp grup AFGF Padang. Pastikan Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa, saling mendukung, kita berdoa untuk bangsa jemaat Tuhan. Yang ketiga, kita tetap mengadakan iCare secara online. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di iCare kita, silakan hubungi koordinator iCare. Di iCare ini kita bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan, supaya iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang keempat, ibadah TYC tetap dilaksanakan secara online di channel YouTube AFGF College Padang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi kami menghimbau kepada semua anak college, TY dimanapun berada, yuk sama-sama kita mengikuti online service kita. Dalam online service juga kita bisa dibangun kerohanian kita. Dan yang kelima, untuk persembahan Bapak Ibu bisa transfer ucapan syukur maupun perpuluhan ke nomor rekening di bawah ini atas nama AFGF GC Padang. Kami juga mengucapkan terima kasih dan berdoa Bapak Ibu yang telah memberkati gereja Tuhan dengan memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan, supaya pekerjaan, keluarga, usaha apapun yang dilakukan Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. See you next week and God bless you.